Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, kembali lagi kita di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menampilkan ceramah seorang Habib yang disebut dengan Habib Alai Al-Idrus, di mana dalam ceramahnya itu beliau memberikan peringatan kepada orang-orang yang membenci para habaib, yang mencaci maki para habaib, dan tidak percaya kepada nasabnya para habaib. Akan tetapi, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita sadari, yang perlu kita ketahui bersama-sama, bahwasanya harusnya para habaib ini itu sadar diri. Kenapa masyarakat Indonesia akhir-akhir ini, setelah terjadinya polemik nasab yang berkesinambungan sampai hari ini, itu banyak mengungkapkan pengalaman, kemarahan, kekecewaan, dan kebencian dirinya yang terpendam selama ini kepada para habaib. Bukankah kita sama-sama tahu bahwasanya rekam jejak itu tidak bisa dihilangkan karena pasti akan tersimpan di dalam internet. Dan kita bisa cari, kita bisa lihat apa saja sih yang menyebabkan orang itu begitu marah, meluapkan kekecewaan dan kekesalannya kepada para habaib. Jadi kalau Anda mengancam orang-orang pribumi dengan mengatakan bahwasanya kalau kalian membenci para habaib, mencaci maki para habaib, membicarakan nasabnya para habaib, kalian ketika akan mati, punya anak dan cucu nanti, maka sejarah akan mencatat dan akan dibaca oleh anak cucu kalian semua sebagai orang yang membenci habaib, mencaci maki habaib, tidak percaya nasabnya habaib. Coba pernyataan itu Anda kembalikan kepada diri Anda sendiri. Kenapa Anda itu dikenal oleh orang dan ini sudah menjadi rahasia publik, di mana ada beberapa daerah itu yang sangat antipati, sangat mewaspadai, bahkan ada yang melarang habaib itu masuk ke daerahnya. Karena sebab habaib itu dikenal suka menipu, suka dawir keliling-keliling ke rumah-rumah orang, menipu, mengatasnamakan nasabnya bersambung kepada Nabi untuk mengumpulkan harta orang-orang. Dan itu fakta. Kemudian dia mengatakan, si Habib Al-Idrus ini, bahwasanya orang-orang Arab imigran Yaman datang ke Indonesia ini bukan untuk mencari uang, bukan untuk menjadi kaya, bukan untuk mencari perempuan,
Tapi pada intinya kata mereka itu, mereka datang ke sini untuk berdakwah. Dan ini adalah sebuah kebohongan. Kalau tidak mau dikatakan sebuah kebohongan, artinya Habib Ali Al-Idrus ini tidak mempelajari sejarah leluhurnya datang ke Indonesia ini dalam rangka apa. Jadi pemelintiran sejarah dan penggiringan opini itu seakan-akan kami ini membenci Anda, seakan-akan kami ini tidak suka kepada Anda hanya karena Anda ini cucu Nabi. Bukan, tapi lebih kepada perilakunya. Perilaku yang tidak sesuai dengan pengakuannya. Padahal di dalam kitab Al-Istizadah fi Akhbari Sadah itu jelas Habib Ali bin Muhsin Asgaf itu salah seorang sejarawan Yaman menulis bahwasanya bangsa mereka, yaitu bangsa Habaib ini, datang ke Indonesia ini tujuannya adalah untuk mencari penghidupan, untuk mencari pekerjaan, demi untuk meningkatkan taraf perekonomiannya yang sulit dia dapat di negaranya. Karena sampai sekarang itu Yaman memang terkenal dengan negara yang miskin, gitu loh. Ya memang kita tidak menutup mata dan tidak menghilangkan sejarah bahwasanya di antara leluhur Ba'alwi yang masuk ke Indonesia ini, selain mereka juga bekerja kepada Belanda, juga mereka ada yang menjadi pendakwah. Tapi antara yang menjadi pendakwah dengan yang menjadi pejabat-pejabat penjajah Belanda, itu lebih banyak yang mana? Jadi rekam jejak Anda itu pelajari dulu sebelum Anda tuduhkan tuduhan itu kepada pribumi, gitu loh. Tapi untuk lebih jelasnya kita lihat aja videonya supaya Anda semua bisa menilai sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan kabar berita yang Anda ketahui tentang sepak terjang para habaib ini, yang mayoritas, bukan minoritas, yang mayoritas memang tidak baik dan keterlaluan. Mari kita tonton videonya. Saudara, akhir-akhir kemarin, bahkan mungkin sampai sekarang, ini mereka mengadakan caci maki, mereka melaknat, mereka mengumpat kepada para habaib, saudara, para kiai-kiai yang beler, para ustadz-ustadz yang somplak, yang PA, mengatakan para habaib itu sudah tidak ada. Ingat, kebencian kalian semua, kebencian caci maki kalian semua tidak akan pernah luntur walaupun dimakan akhir zaman, saudara. Ingat, sejarah tidak akan pernah dusta. Sejarah tidak akan pernah dusta dalam mencatat, saudara. Setempel ente jadi kiai saat ini, saudara, ente jadi ustadz saat ini, ente mati, kalian mati, mati, kalian punya cucu, kalian punya anak, anak kalian akan tumbuh besar, sementara mereka akan mengenal siapa dia. Oh cucu, oh kakeknya dulu benci sama habaib, oh dulu bapaknya dia benci sama habaib. Setempel kagak pernah terhapus, saudara. Ingat, mikir-mikir kalau mau benci sama habaib, pikir panjang, pikir panjang. Mau ngelaknat ente pada, emang ente para habaib tahu ente yang datang daripada Hadramut datang ke Indonesia bukan mereka untuk mencari sesuap nasi, bukan mencari harta yang banyak, saudara, bukan untuk mencari para perempuan-perempuan, tetapi mengajarkan kepada kita